bingung kenapa adik itu pergi pagi-pagi karena aku pulang syuting jam 12, itu di rumah ada Atalah dan kita main PS tuh, kita main FIFA sampai jam 1. Setelah itu kita emang ke kamar masing-masing, aku tidur, aku pikir Atalah juga tidur. Nah ternyata dia nggak ke kamar, dia pergi ke rumah temennya. Itu dia nggak bilang juga. Jadi tahu-tahu pas aku baru bangun pagi jam 8 mau pergi syuting, dikasih tahu sama drivernya Atalah, Kak Atalah itu habis ada yang ini ya, cuman waktu itu bilangnya nggak jelas informasinya, katanya ada masalah di jalan, ada yang mobilnya tabrak atau apa, aku bingung. Akhirnya aku mau bangunin dia, cuman dia masih tidur kan. Pas pulang baru Atalah cerita, iya Kak kemarin aku dihadang sama orang gini-gini ya. Aku langsung kesel lah, langsung mana sih orangnya gitu loh, kesel. Cuman kata Atalah ya udah mau ditindaklanjutin ke polisi, udah bawa papa juga, jadi ya udah diurus. Nah aku juga nanya kan, ngomong dek kenapa kamu harus pergi malam-malam. Dia alasan dia ya ada sahabat dia yang telepon malam-malam katanya pingin cerita ada masalah dan dia setia kawan, jadi dia samperin. Cuman kakak bilang kamu di sana mobil kakak banyak di rumah, kenapa nggak naik mobil yang lain yang jangan kok mobilnya merah mencolok gitu loh. Dia bilang ya kuncinya nggak ada, terus mobil dia paling depan. Terus aku bilang kenapa nggak pakai driver lah, ada driver kakak yang standby 24 jam, ada driver kamu ya, karena katanya driver dia nganterin Aisyah pulang, terus driver aku lagi nyuci mobil ya nggak ngerti juga, dia kan pergi diem-diem soalnya, jadi karena dia nggak izin, nggak bilang. Udah memar doang sih, jadi karena kan katanya dia dipukul. Jadi kalau aku dengar dari dia kronologis saya, jadi dia itu udah ditempel dari Ragunan, bukan dari dekat rumah aku. Nah mau dibawa ke daerah Jalan Paso itu, karena katanya Jalan Paso itu banyak begal. Cuman Atalah ngebut, akhirnya sampai ke dekat rumah aku di kafe. Cuman mobil itu ngehadang, jadi itu kan dua arah, mobil itu langsung ngehadang gitu loh, parkir. Atalah dipaksa turun, akhirnya ya dia turun, bajunya dirobek, terus dipukul dari belakang katanya. Tapi sebelum itu terjadi untungnya ada warga, karena udah mau subuh itu kan, orang banyak mau sholat subuh, banyak berangkat kerja, ada motor yang ngikutin dia juga. Nah banyak warga yang ngebantuin Atalah juga, untungnya kayak gitu. Ya itu katanya ada 4 orang, 3 cowok 1 cewek. Nah yang satu tuh bawa ini dongkrak mobil, dan sementara dia kan itu juga bingung, kamu kan nggak bisa bela diri gitu loh, nggak bisa. Kalau ada kakak kan paling nggak kan rame, ada orang gitu. Tabrak aja mobilnya ya kan? Kamu masuk ke mobil tabrak aja angkotnya. Tapi kan kalau kita nabrak kita yang salah ya, nggak kan dia ngehadang. Nggak ada peraturan dimanapun orang boleh berhenti di tengah jalan atau mundur putar balik ya kan, mundur putar balik kan kosong. Ngapain kamu turun, itu aneh. Karena dia turun karena tuh kesel, orangnya giniin mobilnya, dia kesel kan mobil baru soalnya. Mobil sempat dipukul. Maksudnya ditendang, pokoknya dipaksa turun disuruh. trauma, tapi kan pasti kita harus harus move on dan harus belajar dari kesalahan. Dan pelajaran lain kali jangan diulangin lagi ya Dek, pergi malam-malam. Tapi emang kita tuh nggak tahu ya apa itu kapan dapetnya. Nah itu justru. Tapi kalau pelajaran buat kamu, kalau ada kayak gitu, mending korbanin mobilnya, nggak usah turun. Nggak kan, tapi kan kakak tahu aku udah apa? Iya nggak apa-apa, harta tuh nggak kemana lah, materi tuh nggak kemana, tapi nyawa. Juga di dalam angkot itu yang punya peran untuk meyakini warga bahwa Atalah itu yang salah karena ugal-ugalan, ngebut-ngebutan. Jadi mau bikin alibi bahwa Atalah nih yang salah. Tapi untungnya ada yang naik motor yang nyelamatin Atalah itu. Iya, ada yang lihat dari awal gitu. Itu dia yang. Kakak juga udah ngomong. Iya, jadi itu kakak ngomong sama orang ya, untung jadi dia ngelihat Atalah tuh udah diikutin sama angkot itu dari KKO ya, dan dia nggak ada kenapa mau pergi kerja kata dia, apa kuliah, dia bilang nah diikutin, iseng aja dia ngikutin karena angkot itu nempel-nempel gitu loh. Sempat ke polsek sama papa buat keterangan, buat laporannya. Mudah-mudahan ya kalau udah ditangkap juga nggak akan ada lagi kejadian untuk orang lain, itu ya maksudnya Atalah ngelapor ya supaya
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.